Selamat datang di Mas Disun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Jurnal Khusus Akuntansi Perusahaan Dagang bagian yang kedua untuk ekonomi SMA MA kelas 12. Pada kesempatan kali ini, poin bahasan yang akan kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini adalah yang pertama, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal umum atau jurnal memorial. Sebelum kita melangkah kepada 3 pokok poin bahasan ini, terlebih dahulu kita sedikit mengupas tentang materi yang ada di bagian pertama dalam Jurnal Khusus Akuntansi Perusahaan Dagang. Sebelum kita membahas poin bahasan pada video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali beberapa poin bahasan yang ada di bagian pertama dalam jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang. Adapun macam-macam jurnal khusus pada perusahaan dagang, yang pertama ada jurnal pembelian, biasa diinisialkan dengan huruf JP. Jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang kedua adalah jurnal penjualan atau biasa diinisialkan dengan huruf JP. Jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal kas masuk yang diinisialkan dengan huruf JKM. Jurnal khusus ini adalah jurnal kas masuk adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang secara tunai atau biasa disebut dengan jurnal penerimaan kas. Yang berikutnya adalah jurnal kas keluar atau biasa diinisialkan dengan huruf JKK. Jurnal kas keluar ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang tunai atau biasa disebut dengan jurnal pengeluaran kas. Yang berikutnya adalah jurnal umum atau jurnal memorial, biasa diinisialkan dengan huruf JU. Jurnal umum atau jurnal memorial ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal khusus yang ada di depan tadi. Antara lain jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Jadi, kalau ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal ini, maka bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum atau jurnal memorial. Pada bagian yang pertama kemarin, kita sudah membahas tentang jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, serta jurnal umum. Yang pertama adalah jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Berikut ini adalah bentuk jurnal kas masuk. Di atas ada tertulis nama perusahaan, kemudian keterangan jurnal kas masuk serta periode pencatatan yang sedang dilakukan. Kemudian ada keterangan halaman dan ada keterangan dalam rupiah kalau kita tidak mau mencatat simbol rupiah dalam pembukuan. Adapun kolom-kolom yang ada yaitu tanggal, nanti akan
digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, kemudian keterangan nanti akan diisikan keterangan tentang transaksi, kemudian ada kolom referensi nanti akan digunakan pada saat memposting ke buku besar, kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Di kolom debit ada dua kolom antara lain, ada kolom kas, ada kolom potongan penjualan, kemudian di kolom kredit ada kolom piutang dagang, ada kolom penjualan, serta ada kolom serba-serbi. Berikut ini contoh soal yang akan kita coba kerjakan dalam jurnal kas masuk. Ada 3 transaksi. Tanggal 4 Januari 2020 dijual barang dagangan secara tunai kepada Koperasi Bina Patria sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 6 Januari diterima pelunasan piutang dari UD Kurawa 10 juta rupiah dengan potongan 1%. Tanggal 10 Januari 2020 diterima pinjaman dari Bank BRI sebesar 15 juta rupiah. Dari transaksi ini telah kita ketahui bahwasanya ketiga transaksi ini ada transaksi penerimaan uang secara tunai. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan ke dalam kolom jurnal kas masuk? Kita lihat penyelesaian soal seperti ini. Ini yang akan kita sudah kita dapatkan atau sudah kita kerjakan. Kita coba ulas. Tanggal 4 Januari 2020 masukkan di kolom tanggal. Sebelumnya kita informasikan bahwasanya usaha dagang yang kita lakukan adalah namanya UD Makmur. Kemudian jurnal kas masuk, kemudian periodenya kita lakukan transaksi ini di bulan Januari. Halaman pertama dan kita tulis dalam rupiah. Tanggal 4 Januari kita masukkan di kolom tanggal Januari 2020. Kemudian tanggal 4 keterangan dijual barang kepada toko Bina Patria, kita isi Koperasi Bina Patria senilai 5 juta rupiah. Jadi karena dijual tunai kepada Bina Patria 5 juta, maka kas akan bertambah senilai 5 juta rupiah. Kemudian yang dijual adalah barang daging, sehingga di kolom kredit kita isikan di kolom penjualan sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 6 Januari diterima pelunasan piutang dari UD Kurawa 10 juta rupiah dengan potongan 1%. Karena dapat potongan 1%, maka nilai potongannya adalah 1% kali 10 juta rupiah, nanti akan menghasilkan nilai 100.000 rupiah. Sehingga potongan 100.000 rupiah kita masukkan di kolom potongan penjualan 100.000 rupiah. Diterima pelunasan piutang, tetap piutang yang kita miliki adalah 10 juta rupiah. Kemudian karena diterima pelunasan dan mendapat potongan 100.000 rupiah, maka uang tunai yang akan kita terima hanya 9.900.000 rupiah, karena piutang dagang 10 juta mendapatkan potongan 100.000 rupiah yang kita berikan kepada toko di mana kita menjual barang. Tanggal 10 Januari diterima pinjaman dari Bank BRI 15 juta rupiah. Kita isi tanggal 10 keterangan Bank BRI, kita terima 15 juta, maka kas bertambah 15 juta. Di sebelah kreditnya maka bukan berupa piutang dagang, bukan di kolom penjualan, tapi di kolom serba-serbi. Nama akun kita tuliskan utang bank senilai 15 juta rupiah. Yang kedua adalah jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Berikut ini bentuk kolom dari jurnal kas keluar. Ada nama perusahaan,
keterangan jurnal kas keluar, dan periode berlangsungnya transaksi. Sebelah kanan ada keterangan halaman. Adapun kolom-kolom yang ada dalam jurnal kas keluar antara lain kolom tanggal. Nanti ini berisikan tanggal terjadinya transaksi. Berikutnya ada kolom keterangan. Nanti akan diisikan keterangan singkat tentang transaksi. Kolom referensi nanti akan digunakan ketika kita melakukan posting ke buku besar. Berikutnya ada kolom debit dan kolom kredit. Di kolom debit ada beberapa kolom, antara lain utang dagang, pembelian, referensi, serta kolom serba-serbi yang berisikan akun serta jumlah. Di kolom kredit ada kolom kas dan kolom potongan pembelian. Berikut ini adalah contoh soal bagaimana caranya kita memasukkan ke dalam kolom jurnal kas keluar. Tanggal 4 Januari ada transaksi membayar utang dagang kepada UD Abadi sebesar Rp3.000.000 dengan potongan 5%. Tanggal 6 Januari 2020 dibayar listrik bulan Januari 2020 sebesar Rp300.000. Tanggal 10 Januari 2020 dibeli barang dagangan dari PT Kertojoyo senilai Rp2 juta secara tunai. Ini adalah beberapa contoh sebuah perusahaan melakukan kegiatan pembayaran secara tunai. Kemudian, bagaimana caranya kita memasukkan ke dalam kolom jurnal kas keluar? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Kita lihat. Tanggal 4 Januari 2020 membayar utang kepada UD Abadi senilai Rp3 juta dengan potongan 5%. 5% potongan dari 3 juta akan ketemu Rp150.000. Sehingga kita masukkan ke dalam kolom jurnal kas keluar. Tanggal berisi tanggal transaksi tanggal 4, keterangan berisikan utangnya kepada UD Abadi ditulis di sini. Kemudian jumlah utangnya ada 3 juta, tetap Rp3 juta. Kemudian karena membayar, kemudian dapat potongan 5%, maka potongannya dimasukkan di kolom potongan pembelian. Sehingga kasnya hanya diwajibkan membayar Rp2.850.000 yang berasal dari jumlah utang dikurangi potongan 5%. Tanggal 6 Januari dibayar listrik bulan Januari sebesar Rp300.000. Tanggal diisikan tanggal transaksi tanggal 6, keterangan membayar listrik sehingga ditulis beban listrik. Kemudian karena membayar beban listrik maka tidak boleh dimasukkan dalam utang dagang dan tidak masuk dalam kolom pembelian, sehingga masuk ke dalam kolom serba-serbi dengan nama akun beban listrik dengan nilai Rp300.000. Kemudian kreditnya mengeluarkan uang tunai atau berupa kas senilai Rp300.000. Tanggal 10 Januari 2020 dibeli barang dagangan dari PT Kertojoyo senilai Rp2 juta, sehingga di kolom tanggal diisikan tanggal 10, keterangan diisikan PT Kertojoyo. Kemudian karena membeli barang dagangan maka diisikan di kolom pembelian Rp2 juta, kemudian dikeluarkan uang untuk membeli juga senilai Rp2 juta. Yang ketiga adalah jurnal umum atau jurnal memorial. Jurnal umum atau jurnal memorial ini adalah jurnal tempat mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 4 jurnal sebelumnya, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, maupun jurnal kas keluar. Jadi, kalau ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal tersebut, maka akan dicatat ke dalam jurnal umum.
Berikut ini adalah bentuk jurnal umum dalam perusahaan dagang. Bentuk jurnal umum tidak jauh berbeda dengan bentuk jurnal umum yang ada di perusahaan jasa. Ada data nama perusahaan, kemudian jurnal umum serta periode berlangsungnya transaksi. Sebelah kanan ada halaman. Adapun kolom-kolom dalam jurnal umum, ada kolom tanggal nanti yang berisikan tanggal terjadinya transaksi, kemudian kolom keterangan yang nanti akan berisikan akun-akun yang berpengaruh dalam transaksi tersebut, kemudian ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Berikut ini contoh soal yang bisa kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Tanggal 24 Januari 2020 diterima pengembalian barang yang rusak dari CV Jaya senilai Rp800.000 dari penjualan secara kredit yang dilakukan seminggu yang lalu. Tanggal 26 dikirim kembali barang yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan kepada UD Joyo sebesar Rp500.000 dari pembelian kredit yang telah dilakukan perusahaan. Bagaimana caranya memasukkan ke dalam kolom jurnal umum? Berikut ini penyelesaian soal tentang jurnal umum tersebut. Tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 26 Januari 2020 seperti yang sudah kita contohkan tadi. Kita lihat di kolom jurnal umum. Inisial perusahaan ditulis UD Makmur, kemudian keterangan jurnal umum serta periode berlangsungnya transaksi tersebut yaitu bulan Januari 2020, halaman pertama. Tanggal 24 Januari diisikan di kolom tanggal. Kemudian diterima pengembalian barang yang rusak dari CV Jaya dari penjualan secara kredit yang dilakukan seminggu yang lalu. Karena dilakukan penjualan secara kredit, maka timbul piutang. Akibat dari pengembalian barang yang rusak tadi, maka menyebabkan piutang dagang perusahaan akan berkurang. Karena terjadi pengembalian barang, maka akan terjadi retur penjualan. Sehingga di jurnal umum tanggal 24 akan terjadi retur penjualan sebelah debit, piutang dagang sebelah kredit senilai Rp800.000. Tanggal 26 Januari 2020 dikirim kembali barang yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan kepada UD Joyo sebesar Rp500.000 dari pembelian kredit yang telah dilakukan perusahaan. Akibat pembelian kredit maka akan timbul utang dagang. Karena ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan dikembalikan kepada pihak penjual, maka utang dagang kita akan berkurang sebelah debit. Kemudian karena dikirim kembali barang yang telah dibeli, maka akan timbul akun retur pembelian. Sehingga di tanggal 26 ini, maka dalam kolom keterangan akan terjadi utang dagang akan berkurang sebelah debit, retur pembelian akan bertambah sebelah kredit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan serta memberikan penjelasan ataupun pemahaman tentang jurnal khusus di perusahaan dagang. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.